Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadiyatu kalamil musannifi anna tasbiha wa nahwahu min kulli mandubin qawliyin mukhtasin bi mahallin la yasjudu li naqlihi ila ghairi mahallin. Wa qadiyatu kalamil musannifi utawi tatrapane tuntutane pengendikane Kiai Musannif. Wa qadiyatu kalamil musannifi utawi tuntutane pengendikane Kiai Musannif iku anna tasbiha sak temene tasbih wa nahwahu lan sepadane tasbih min kulli mandubin nyatane saben-saben perkara kang den sunahake nyatane saben-saben perkara kang den sunahake kauliyin kang bangsa ucapan mukhtasin kang tertentu bimahallin kelawan panggonan suci iku layas judu ora kena sujud sapa musolli iku layas judu utawi patrapane Kiai Musannif iku anna tasbiha wa nahwahu sak temene tasbih iku layas judu ora kena sujud sapa musolli linaqlihi krana pindahe tasbih wa nahwahu pindah ila ghairi mahallihi maring sak liyane panggonane tasbih wa nahwahu. Jadi tuntutan dari kalamnya Musannif, pendapatnya Musannif yang mengatakan kalau ketika seorang musolli membaca Al-Fatihah tidak pada tempatnya, misalkan dia baca Fatihah saat dia ruku, dia baca Al-Fatihah saat dia i'tidal, atau dia baca tasyahud pada saat dia duduk di antara dua sujud, atau dia membaca sholawat kepada Nabi pada saat dia ruku misalkan, maka dia termasuk mengerjakan perkara-perkara sunnah qauli yang tidak pada tempatnya. Hal seperti itu menjadikan seorang musolli untuk mengerjakan sujud sahwi, sunnah untuk mengerjakan sujud sahwi. Karena ketika suatu perkara itu dikerjakan dalam sholat, yang mana perkara tersebut itu kalau disengaja itu membatalkan sholat, tapi yang tidak disengaja tidak sampai membatalkan sholat, maka sunnah untuk mengerjakan sujud. Suatu perkara yang disengaja batal sholatnya, tapi kalau lupa tidak, misalkan seperti bicara yang sedikit atau makan yang sedikit dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan sholat ketika lupa, karena dia lupa. Maka ketika dikerjakan, dia disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Lah karena ada kesunahan seperti itu, maka dikecualikan tidak adanya sunnah sujud sahwi ketika seorang musolli mengerjakan perkara yang tidak batal ketika disengaja maupun ketika lupa. Nah, tuntutan dari kalamnya Musannif, saya ulangi lagi, tuntutan dari kalamnya Musannif bahwasanya sujud sahwi itu sunnah dikerjakan karena seorang musolli mengerjakan perkara yang tidak batal ketika lupa, namun batal ketika disengaja, batal sholatnya. Artinya ketika lupa karena dikerjakan dengan alasan lupa, maka ada kesunahan sujud sahwi. Nek dikerjakan dengan keadaan sengaja, maka tidak ada kesunahan karena sudah batal sholatnya.
perkara tersebut kalau dikerjakan batal sholatnya. Maka ketika membaca Al-Fatihah atau membaca surat setelah Al-Fatihah dikerjakan pada selain tempatnya, seharusnya dikerjakan pada saat berdiri. Kok dikerjakan pada saat rukuk atau i'tidal, maka sunnah sahwi. Karena hal seperti ini ya, ketika dikerjakan itu nanti ketika dikerjakan dalam keadaan lupa tidak batal sholatnya. Begitu juga ketika dikerjakan dalam keadaan sengaja tidak batal sholatnya. Seharusnya tidak ada kesunahan, karena termasuk pengecualian maka ada kesunahan. Jadi dari awal seperti ini. Sebab sujud sahwi itu ada 3. Yang pertama telah dibahas ketika dia tidak mengerjakan satu kalimat saja di antara beberapa kalimatnya tasyahud awal atau kalimatnya doa qunut. Atau juga yang termasuk sebab yang pertama ketika dia tidak mengerjakan berdiri untuk doa qunut. Bagi yang tidak mampu melaksanakan doa qunut, kan dia sunnah mengerjakan berdiri saja. Lah kok dia tinggalkan berdirinya, maka sunnah sujud sahwi. Atau dia tidak mengerjakan duduk tasyahud awal. Bagi orang yang tidak bisa membaca tasyahud awal, sunnah untuk duduk sesekadar dia mengerjakan tasyahud awal jikalau dia bisa. Karena nggak bisa maka sunnah duduk saja. Kok dia tinggalkan duduknya, maka sunnah sujud sahwi. Dan juga tidak membaca sholawat ketika kunut, atau tidak membaca sholawat kepada keluarganya Nabi ketika kunut, atau tidak baca sholawat kepada sahabatnya Nabi ketika kunut, maka sunnah sujud sahwi. Lah sebab yang kedua ini mengerjakan perkara yang dikerjakan dalam keadaan lupa tidak batal sholatnya, tapi yang dikerjakan dalam keadaan sengaja batal sholatnya. Lah kalau nanti dikerjakan dalam keadaan lupa, selain tidak batal sholatnya, dia ada kesunahan sujud sahwi. Ini sebab yang kedua. Sebab di antaranya seseorang bisa mengerjakan sujud sahwi, sunnah mengerjakan sujud sahwi. Lah ketika perkara tersebut, ketika sujud sahwi itu bisa dikerjakan karena mengerjakan perkara yang tidak batal sholatnya akibat lupa dan batal sholat akibat sengaja, maka dikecualikan mengerjakan perkara yang tidak batal sholatnya meskipun dalam keadaan sengaja. Ini mengerjakan perkara yang dalam keadaan lupa atau sengaja tidak membatalkan sholat, maka tidak ada kesunahan sujud sahwi. Misalkan contohnya koyok noleh, koyok 2 kali gerakan dalam sholat, itu tidak membatalkan sholat, entah disengaja atau tidak disengaja. Itu tidak menyunahkan adanya sujud sahwi. Cuman kecuali membaca Al-Fatihah bukan pada tempatnya. Sebenarnya membaca Al-Fatihah bukan pada tempatnya. Ini termasuk perkara yang tidak membatalkan sholat meskipun dalam keadaan sengaja. Lupa atau sengaja, itu ketika dikerjakan tidak batal sholatnya. Mestinya tidak ada kesunahan sujud sahwi. Tapi hal ini dikecualikan oleh musannaf. Rasanya meskipun termasuk perkara yang tidak membatalkan sholat dalam keadaan lupa atau sengaja, itu disunahkan sujud sahwi, membaca Al-Fatihah bukan pada tempatnya. Nah, tuntutan kalam seperti itu iku anna tasbih sak tamane tasbih wa nahwa. Bahwasanya tasbih dan semisalnya dari perkara-perkara yang disunahkan, yang sifatnya kesunahan yang qauli, yang dikerjakan di tempat tertentu, itu tidak ada kesunahan sujud sahwi. Karena kenapa? Karena
perpindahan tersebut karena dikerjakan pada selain tempat yang sifatnya adalah naum, atau kesunahan ini sifatnya sunnah yang hayat, bukan sunnah yang abad. Tasbih dan semisalnya dari setiap perkara yang disunahkan yang sifatnya qauli, misalkan selain tasbih yo membaca itu zikir atau doa waktu i'tidal, dia baca pada saat ruku misalkan, atau membaca doa di antara doa yang dikerjakan ketika duduk di antara dua sholat, itu dikerjakan pada saat tasyahud akhir. Tidak ada kesunahan sujud sahwi. Karena mahal seperti kemarin itu dibahas, mahal itu ada dua, mahal secara jumlah dan mahal secara nauknya. Kalau perpindahannya itu kepada mahal secara nauk, tidak ada kesunahan sujud sahwi. Tapi kalau perpindahannya kepada mahal secara jumlah, ada kesunahan sujud sahwi. Maca Al-Fatihah waktu i'tidal itu adalah perpindahan dari segi mahal fil jumlah, maka ada kesunahan sujud sahwi. Tapi nek maca surat sebelum dia ruku, artinya masih dalam keadaan berdiri, itu adalah perpindahan ke mahal yang dari segi nauknya, maka tidak ada kesunahan. Sama dengan ini, dari qadiyah kalamnya musannaf bahwasanya dapat dipahami kalau tasbih dan semisalnya dari setiap perkara yang disunahkan yang sifatnya qauli, itu tidak ada kesunahan sujud sahwi ketika dipindah tidak pada tempatnya. Wa tamadaulan tetanggenan hu engkala mal musannifi, wa tamadaulan tetanggenan hu engkala mal musannifi, sinten ba'du sebagiane ulama. Dan sebagian ulama pun juga sepakat dengan pendapatnya musannaf. Kalau arahannya itu seperti tasbih dan semisalnya ketika dikerjakan tidak pada tempatnya, tidak ada kesunahan sujud sahwi. Ini disepakati atau dijadikan pegangan oleh sebagian ulama. Mungkin saja la'alahu, kalau nggak salah ulama itu adalah Imam Syihabuddin Ar-Ramli, Ahmad ibn Hamzah Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli. Ini dibuktikan dari perkataan putranya. Putranya juga seorang ulama, namanya Syamsuddin. Namanya adalah Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Hamzah Ar-Ramli. Beliau lahir sekitar tahun 909 Hijriah dan beliau wafat kira-kira tahun 104 Hijriah. Kalau enggak lahirnya 919 ya 9. Yang jelas wafatnya tahun 1004 Hijriah, bukan 1004 Hijriah. Mengatakan kalau bapaknya itu sepakat dengan pendapatnya Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Hadrami, bahwasanya tasbih ketika dikerjakan tidak pada tempatnya itu tidak ada kesunahan untuk ditambah dengan sujud sahwi. Cuman ini lakin i'tamada, tetapi ini tetanggenan sinten al-Isnawi, Imam Isnawi wa ghairu lan sa'liyan Isnawi, ya seperti Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, ana saat temene kelakuan iku la farqa ora ana perbedaan iku maujud, iku la farqa ora ana perbedaan iku maujud bainal ab'adi wal hayati binakliha fi ghairi mahalliha. Cuman pendapatnya Imam Isnawi atau Asnawi itu berbeda dengan pendapatnya musannaf dan juga pendapatnya Imam Syihabuddin Ar-Ramli, bahwasanya tidak ada perbedaan entah itu sunnahnya ab'ad atau hayat, kok dikerjakan tidak pada tempatnya maka ada kesunahan sujud sahwi. Misalkan kayak maca tasbih yang sebenarnya dikerjakan pada saat rukuk, dia baca pada saat i'tidal, maka dia sunnah untuk sujud sahwi.
Naam ya bener jarane mengkono-mengkono. Naam ya bener jarane mengkono-mengkono. In qara al-Fatihata aw surata fi ghairi mahallil qiraati aw tasyahudi sampai akhir fayasjudu. Iya memang seperti itu ketika membaca Al-Fatihah atau surat tidak pada tempatnya seperti dikerjakan pada saat rukuk atau i'tidal, atau membaca tasyahud awal atau tasyahud saja tidak pada tempatnya, misalkan maca tasyahud nenggone duduk di antara dua sujud, atau dia membaca salat kepada Nabi tidak pada tempatnya, misalkan dia baca pada saat rukuk, maka ada kesunahan sujud sahwi. Memang seperti itu kenyataannya, benar seperti itu. Cuman ini naklu salami utawi mindah salam, naklu salami utawi mindah salam wa takbiratil ihram lan mindah takbiratil ihram amdan hale sengaja atau amdan kelawan sengaja. Amdan kelawan sengaja iku mubtilun perkara kang batalake, iku mubtilun perkara kang batalake salat. Memindah salam, memindah takbiratul ihram tidak pada tempatnya itu menjadikan salat seseorang itu batal. Dia salam pada saat duduk di antara dua sujud, maka seketika batal salatnya. Karena salam itu adalah menandakan seorang telah keluar daripada sholat. Atau takbiratul ihram, dia sudah takbir, terus kemudian baca Fatihah, takbir lagi, maka sholatnya batal. Seperti keterangan takbir yang kemarin. Kalau hitungan ganjil itu berarti dia masuk ke dalam sholat. Hitungan genep berarti dia keluar dari sholat. Takbir pertama dia sudah masuk ke sholat. Takbir lagi yang kedua maka dia keluar sholat. Takbir yang ketiga masuk lagi, yang keempat keluar lagi, dan seterusnya. Ketika tidak dia niatkan, tidak dia niatkan. Kalau takbir yang pertama, kedua, ketiga itu adalah takbir masuk ke sholat, berarti maknanya ketika dimutlakan. Wa afaman aweh kefahaman apa kalamuhu pengendikane musannaf. Dari perkataan beliau musannaf dapat dipahami bahwasanya anna sujuda yang saat temene sujud lima maring perkara dzikira kang den tutur apa ma. Anna sujuda yang saat temene sujud lima maring perkara. Wa afaman awai kefahaman apa kalamu pengendikane musannaf awai kefahaman anna sujud yang saat temene sujud lima maring perkara dzikira kang den tutur apa ma. Iku mustasnan perkara kang den jabake. Iku mustasnan perkara kang den jabake min mafhumi kaulim saking mafhume pengendikane ulama Syafi'iyah. Min mafhumi kaulihim saking mafhume perkara kang den paham saking pengendikane ulama Syafi'iyah. Rupane kaul ma la yubtilu amdu la sujuda lisahwi wala li amdihi. Jadi perkataan musannaf bahwasanya ketika membaca Al-Fatihah tidak pada tempatnya, misalkan dibaca pada saat i'tidal, atau baca salat kepada Nabi itu tidak pada tempatnya, misalkan dibaca saat rukuk, atau membaca tasyahud tidak pada tempatnya seperti dibaca pada saat dia duduk di antara dua sujud, itu dapat disimpulkan termasuk perkara yang dikecualikan dari perkara yang difaham dari pendapatnya ulama Syafi'iyah. Bahasanya beliau ulama Syafi'iyah berpendapat sesuatu yang tidak membatalkan sholat ketika disengaja ataupun lupa itu tidak menjadikan kesunahan mengerjakan sujud sahwi.
seharusnya membaca Al-Fatihah pada saat ruku, itu tidak ada kesunahan sujud sahwi. Tapi dalam hal ini musannaf mengecualikan, berarti termasuk pengecualian. Akhirnya sunnah sujud sahwi. Wa yudhammu lan den kumpulake ilaiha maring aswaru allati zakarahu al-musannifu. Ilaiha maring aswaru allati zakaraha al-musannifu. Penggambaran-penggambaran yang telah diterangkan oleh musannaf. Dikumpulake apa suwarun pira-pira penggambaran kasiratan kang akeh. Contone kal kunuti kaya dene maca donga kunut qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku'. Biniyati kelawan niat kunut. Wa tafriqihim lan maca doa kunut sebelum ruku', sebelum ruku'. Dan dia niatkan baca doa kunut tadi mau untuk kunut, maka ada kesunahan mengerjakan sujud sahwi meskipun tidak membatalkan salat dari segi sengaja atau tidak sengajanya, tetap ada kesunahan sujud sahwi. Kebalikan daripada Al-Fatihah dikerjakan pada saat i'tidal atau ruku', sunnah sujud sahwi. Doa kunut mesti ini dikerjakan pada saat i'tidal, dia kerjakan pada saat berdiri sebelum ruku', juga ada kesunahan sujud sahwi ketika dikerjakan, entah sengaja atau tidak sengaja, karena gak ada perbedaan sengaja atau gak sengaja tidak menjadikan sholatnya batal. Wakata frikihim lan kaya dene misae Kanjeng Nabi. Wakata frikihim lan kaya dene misae Kanjeng Nabi him ing as-sahabat, him ing Anas to sahabat to kaum misah fil khaufi ing dalam salat khauf. Fil khaufi ing dalam salat khauf ghairat tafriqi kang sakliyane misah al-ati kang bakal teka apa tafriq al-ma'muri kang den perintahake apa bi kelawan hal. Al-ati kang bakal teka apa tafriq al-ma'muri kang den perintahake apa bi kelawan hal. Ada beberapa bentuk penggambaran, 3 atau 4 bentuk penggambaran sholat Syiddatil Khauf. Dan nanti penggambaran yang satu itu nanti tidak ada kesunahan sujud sahwi. Misalkan ada 4 shaf, lah masing-masing shaf itu mengerjakan 1 kali rakaat berjamaah bersama dengan Kanjeng Nabi. Nah, shaf yang pertama itu ketika Nabi selesai mengerjakan rakaat pertama bersama dengan shaf yang pertama tadi, itu shaf pertama niat mufaraqah, memisahkan dari jamaah, dia selesaikan sholatnya sendiri, satu baris. Terus Nabi di sisi lain Nabi menunggu untuk hadirnya jamaah yang gelombang kedua, shaf yang kedua. Terus kemudian selesai mengerjakan rakaat kedua bagi Nabi, itu hanya rakaat pertama bagi shaf yang kedua. Setelah dapat 1 rakaat dengan Nabi, sama seperti shaf pertama, dia mufaraqah, mereka pisahkan jamaah mereka, dia selesaikan sholatnya sendiri, mereka selesaikan sendiri. Shaf yang keempat juga seperti itu. Maka setiap shaf itu nanti mendapatkan kesunahan sujud sahwi, kecuali shaf yang paling belakang. Kecuali shaf yang paling depan. Kecuali shaf yang paling depan, karena shaf yang paling depan sudah pisah dari jamaah. Walau nasia lan lamun to nanti akan dibahas tersendiri di sholat Syiddatil Khauf. Yang jelas ketika ada pemisahan shaf dalam mengerjakan jamaah saat Syiddatil Khauf, maka nanti ada kesunahan sujud sahwi. Walau nasiran lamun to lali sapa al-imamu imam
awil mufaridu tawang kang salat ijen lali atasyahud ing tasyahud al awwal kang awal wahdahu hale suwijine tasyahud awal au ma'aku odihi utawa sertane lungguhe tasyahud awal fadzakarahu nuli eling sapa imam awil munfarid hu ing tasyahud awal eling imam ba'da intisabihi ing dalem sakwuse ngadeke imam awil munfarid ai qiyamihi tegese ngadeke imam awil munfarid ya lam yaud mongko ora kena bali sapa imam awil munfarid ora kena bali ilahi maring tasyahud. Ketika seorang imam atau orang yang salat sendiri seharusnya setelah sujud yang kedua di rakaat kedua dia ada kesunahan tasyahud awal, tapi dia lupa langsung berdiri. Terus kemudian dia ingat, loh saya kok tidak mengerjakan tasyahud awal pada saat dia sudah berdiri dengan tegak, maka tidak boleh kembali untuk duduk mengerjakan tasyahud awal. Atau bagi orang yang tidak bisa membaca tasyahud awal, maka juga sunnah untuk duduk kan. Lah, ini orangnya tidak bisa baca tasyahud awal. Terus setelah dia sujud yang kedua di rakaat kedua dia berdiri. Sudah berdiri tegak dia ingat, loh kan aku kudune entok kesunahan lungguh tasyahud awal. Meskipun aku ora iso maca tasyahud awal, tapi kan lungguh tak ya sunnah. Aku kok gak lungguh langsung ngadeg. Maka tidak boleh kembali untuk mengerjakan kesunahan tadi. Karena kenapa? Litalabusihi krono litalabusihi maknane asline krono menganggonine imam awil munfarid. Kalau mana muradnya karena litalabusi krono nglakonine imam awil munfarid nglakoni bi fardhin kelawan fardu. Menganggoni bi fardhin kelawan fardu. Karena dia sudah mengerjakan atau sudah memasuki proses mengerjakan fardu atau rukun. Fala yaqta'u mongko ora iso memutus sapa imam awil munfarid hu ing fardun li sunnatin krana kesunahan. Ketika sudah masuk proses mengerjakan rukun, tidak bisa dia putus rukun tersebut gara-gara hanya sekedar untuk mengerjakan kesunahan, maka tidak boleh. Kalau dia kerjakan secara sengaja, ya batal sholatnya. Fa'in ada mongkolamun kok bali sopo imam awil munfarid, sopo al imam awil munfarid bali memang aliman hale wong kang ngerti bitahrimihi kelawan harame out amidan tur hale wong kang sengaja batalat mongko batal apa salate imam awil munfarid. Kok imam tadi atau orang yang sholat sendiri dia tahu kalau dia kembali duduk untuk tasyahud awal itu haram hukumnya, maka ketika dia kerjakan dalam keadaan sengaja batal. Beda lagi masalahnya ketika dia kembali duduk untuk tasyahud awal padahal dia sudah berdiri tegak, sudah baca Al-Fatihah. Karena dia nggak tahu kalau itu haram, meskipun sengaja tidak batal sholatnya. Atau sebaliknya, dia tahu haram, cuman dia lupa langsung turun untuk kembali mengerjakan tasyahud awal. Karena dia lupa, meskipun dia tahu kalau itu haram, kan mestinya gak oleh gimana? Nyapa kok aku lungguh? Karena dia tidak sengaja, tidak jadi batal sholat. Ini batalnya tadi dengan dua syarat. Yang pertama dia tahu kalau kembali untuk mengerjakan tasyahud awal yang tertinggal tadi itu hukumnya haram. Yang kedua ketika dikerjakan dalam keadaan sengaja. Nek orang sengaja berarti orang batal. Nek meskipun dia ngerti
nek dhek ngerti tapi gak sengaja lali berarti ya ora batal salat. Lita amudi krana nejone musolli utawa imam awil munfarid. Lita amudi krana nejone imam awil munfarid nejo ziyadata qawtin ing nambahi lungguh termasuk menambahi rukun salat. Au ada utawa bali sapa imam awil munfarid. Bali memang nasian hale wong kang lali nek anau ing sak temene imam awil munfarid iku fis salat tetep ing dalam salat. Dek lali, dek memang lakoni salat. Au jailan utawa orang ngerti sapa imam awil munfarid, orang ngerti bitahrimil audi kelawan harame balik. Bitahrimil audi kelawan harame balik. Ya fala butlana mongko ora ana batal iku maujud. Fala butlana mongko ora ana batal iku maujud. Tidak batal. Alasane li udri krana udhure imam awil munfarid idza ada nasiyan. Auja jahilan. Karena dia dianggap udzur ketika dia kembali dengan alasan tidak tahu kalau itu haram, atau dia kembali alasannya karena dia tidak sengaja ya ora batal. Wa alaihi iku wajib ing atase imam awil munfarid ayyaku mau tayarap yen to ngadeg sapa imam awil munfarid idza zakara ing dalem nalikane eling sapa imam awil munfarid. Ketika dia terlanjur kembali duduk untuk tasyahud awal, dia lali loh, kan gak oleh kudu niki, maka dia wajib berdiri lagi. Tidak kamu diteruskan, wis kadung mek terusne wae, ora iso. Dia wajib balik, berdiri lagi. Ini urutane dari awal, dia sujud yang kedua, rakaat kedua. Dia lupa tidak tasyahud awal langsung berdiri. Terus kemudian dia ingat loh, aku durung tasyahud, dia lungguh. Oh iya, ini kan gak oleh, hukumnya haram. Berarti batal sholatnya. Tapi nek dia spontan, aku durung tasyahud langsung lungguh, lali dia nek kuwi termasuk perkara yang haram, gak batal sholatnya. Terus bagaimana? Dia wajib kembali untuk berdiri. Wayas judulan sujud sapa imam awil makmum awil munfarid sujud lisahwi karena lali li anna amda fi'li karena sak temene nejo nglakoni out li anna amda fi'li karena sak temene nejo nglakoni out ila tasyahudil awali hadza rubane ikilah out saat temene nejo nglakoni kuwi man iku mubtilan perkara kang batalake salat. La amal makmum anapun utai makmum. Sekarang yang dibahas makmum. Tadi kan imam utawa orang yang sholat sendirian. Sekarang nek sing ngalami kejadian kaya ono kuwi makmum piye? Fa in tasoba mongko lamun to dadi jejeg sapa imamuhu imame makmum fatakhallafa amal makmum anapun utai makmum fa in tasoba mongko iku lamun dadi jejeg sapa imamuhu imame makmum ketika imam sudah berdiri fatakhallafa nuli ngeri sapa makmum amin dan hale ongkang nejo aliman tur hale ongkang ngaweruhi kalau itu adalah perkara yang haram walam yanwian orang niat sapa makmum mufaraqatahu ing pisah saking imam mufaraqatahu ing pisah saking imam utawa ing misai imam mufaraqatahu ing misai imam yo batalat mongko batal apa salate makmum jape intasoba imamuhu ketika imam tidak tasyahud awal langsung berdiri untuk rakaat ketiga makmum ngeri dia pengen melakukan tasyahud awal kok dia sengaja
mengerjakan tasyahud awal dan dia tahu kalau itu adalah haram hukumnya. Karena kenapa? Wajib ikut terhadap gerak-geriknya imam. Imam sudah berdiri rakaat ketiga, dia malah memaksakan diri untuk tasyahud awal, maka batal sholatnya. Dengan syarat dia sengaja dan juga tahu kalau itu tidak boleh. Kenapa kok batal sholatnya? Lifuhsil mukhalafati, krono bangete utawa olone nulayani. Krono olone nulayani utawa ngeri. Wala ya'udulan ora kena bali sapa makmum. Tidak wajib untuk kembali, ya. Tidak wajib untuk kembali duduk mengerjakan tasyahud awal setelah dia berdiri. Makmum walau ada halisana janto balik sapa imamuhu imame makmum. Jadi prakteknya ini setelah sujud yang kedua rakaat kedua imam ngadeg oga nglakoni tasyahud awal, si makmum ya melok ngadeg soalnya dia ini berkeyakinan memang wajib kok kalau imam itu gak tasyahud ngadeg melok ngadeg wae. Terus imam memang balik lungguh meneh untuk mengerjakan tasyahud awal. Lagi makmum gak oleh balik melok orang imam. Mergo masih 50-50. Iki mang nek imam balik krana sengaja, maka batal sholatnya. Nek imam balik krana lali, aku gak oleh melok, kudu ngenteni karo ngadeg sampai imam bar nglakoni tasyahud awal. Lah nek ndekne melok balik karo imam, maka batal sholatnya. Li annahu krana sak temene imam. Gak oleh balik emang nyapa alasannya li annahu krana sak temene imam. Iku imam muta'amidun ana kalane wong kang sengaja balik tasyahud awal. Nek sengaja fa sholatu mongko utawi salate imam iku batilatun batal salat imam. Nek kowe melok imam sing batal, ya berarti batal salate. Ausahin utawa wong kang lali, atau dia kembali ke tasyahud awal tadi lupa. Ya wasahi hale utawi wong kang lali iku la juzu ora wenang apa mutabi'atuhu anut sahi apa mutabi'atuhu nenut sahi atau manut sahi apa mutaba'atuhu manut sahi fayufariquhu. Lah terus piye fayufariquhu mongko misah sapa makmum ing imam aw yantadiruhu utawa ngenteni sapa makmum ing imam. Maka ketika dia imam kembali karena lupa, maka tindakan yang diambil oleh makmum yang pertama dia boleh mufaraqah, pisah karo imam, pisah dari jamaah, dia selesaikan sendiri sholatnya. Yang kedua pilihannya dia ini tetap ngadeg ngenteni imam ngadeg wis ngono. La fa'in ada mangko lamun bali sapa makmum ma'ahu ing dalem sertane imam bali memang amit dan hale wong kang sengaja aliman tur hale wong kang ngerti ya batal apa salate makmum. Nek melok balik karo imam, padha karo imam, ndekne ngerti nek kowe gak oleh terus sengaja batal salatnya. Ini bagi seorang makmum ketika mendapati meninggalkan tasyahud awal akhirnya balik meneh. Wa in tasaba alamun ta dadi jejeg sapa makmum. Artinya sudah berdiri, huwa ya makmum. Wa jalasan lungguh sapa imamuhu imam makmum li tasyahudi karena tasyahud. Ketika imam tasyahud awal, makmume malah bablas ngadeg untuk mengerjakan rakaat ketiga, maka bagaimana tindakannya? Yang ini fa in kana mongko lamun ta ono
sapa makmum iku sahyan wong kang lali nek ndekne ngadeg emang karena lupa ya lam yo tada mongko ora den wilang apa lihi kelawan penggaweane makmum, maka berdirinya tadi tidak dianggap. Nek gak dianggap maka dia wajib untuk duduk. Idla qasda krana ora ana seja iku maujud lahu keduwene makmum. Karena dia lupa maka nggak sengaja berarti maknanya. Nah terus bagaimana nek gak sengaja berdiri padahal imamnya tasyahud awal? Ya wajib ala yang semakmum. Wajib apa al-autu bali? Wajib ala yang semakmum apa al-autu bali? Bali li mutaba'ati imamihi krana manut imame makmum. Wajib alaihi ing atase makmum wajib apa al-autu bali li mutaba'ati imamihi krana manut imame makmum. Fa ilam yaud mongko lamun ora bali sapa makmum ya batrat mongko batal apa salat. In alima lamun to ngerti sapa makmum wa ta'amad dalam sengaja sapa makmum. Nek gak gelem balik dia tahu seharusnya wajib balik maka gak gelem balik maka batal salat. Beda nek gak ngerti tetap ngadeg wae ngenteni intidur sampai imamnya bertasyahud kemudian ngadeg. Nek gak ngerti ya gak apa-apa berarti. Au amidan utawa nek ndekne mang ngadegke iku dalam keadaan sengaja, au amidan utawa halih wong kang sengaja ya sunnah mongko sunnah lahu keduwene makmum apa lau tu bali. Imamnya tasyahud awal ndekne bablas ngadeg sengaja ndekne maka bagaimana ya sunnah lahu al-autu sunnah ndekne balik. Orang wajib tapi sunnah. Lianna lahu karena saat temen iku tetep keduwene makmum sing amidan mang qasdan ana sejo sahihan kang sahih to kang bener. Wa kama annal mutabi'ata lan kaya oleh sak temene anut maring imam lan kaya sak temene lan kaya oleh sak temene manut maring imam iku fardun sebuah keharusan iku fardun fardu kadzalika iku kaya mengkono mutaba'ata fardun al-qiyamu ngadeg iku fardun fardu melok imam lungguh kuwi ya termasuk keharusan bagi seorang makmum. Berdiri mengerjakan rakaat ketiga itu juga sebuah keharusan bagi seorang makmum. Makanya tidak ada kewajiban untuk kembali, hanya sebatas sunnah saja balik. Dan nek mang karena dia lupa maka nggak dianggap berdirinya. Nek nggak dianggap berarti dia wajib balik. Nek nggak gelem balik batal salate. Wa inna ma takhayyara yang pastine kena milih sapa man wong rakaat kang rukuk sapa man qabla imamihi ing dalem sadurunge imame man rukuk emang sahwan krana lali. Kenapa li adami fuhsil mukhalafati krana ora anane bangete utawa alane nulayani. Jadi prakteknya makmum rukuk terlebih dahulu padahal imam belum rukuk. Maka dia bisa pilih, dia berdiri lagi ngenteni rukuk setelah imam atau dia ngenteni wae sampai imam rukuk. Boleh memilih. Kenapa kok boleh? Karena tidak adanya perbedaan yang begitu mencolok. Beda karo sing imamnya ngadeg rakaat ketiga malah dekne makmum lungguh dhewe tasyahud awal. Kan sudah ada perbedaan sangat mencolok ini. Makanya tidak boleh. Nek sengaja gak ngerti nek gak oleh batal salatnya. Wa in tadzakkara lan lamun to dadi eling sapa al imamu imam awil munfaridu ta wong kang salat ijen eling atasyahudal awal ing tasyahud awal elinge mangko belanti sobi ing dalam sadurunge jejeke imam awil munfarid ay istiwa ay tegese tegae imam awil munfarid
iman hale wong kang ngadeg ya mongko ada mongko bali sapa imam awil munfarid lahu maring tasyahud awal nadban kelawan sunnah li'annahu karena saat temene imam awil munfarid iku lam yatalabas ora menganggoni sapa imam lan munfarid belum proses mengerjakan bifardin kelawan kefarduan jadi dene mari sujud arep ngadeg sebelum dia tegak berdiri misalkan pada saat dia tiba di posisi dia rukuk misalkan tengah-tengah berarti maka dia boleh kembali untuk mengerjakan tasyahud awal yang sempat lupa dia tidak kerjakan tadi. Kenapa kok boleh? Malah sunnah hukumnya karena dia belum dianggap mengerjakan suatu kefarduan. Kalau belum dianggap seperti itu maka tidak ada alasan dia memutus kefarduan gara-gara mengerjakan sunnah sehingga batal sholatnya. Tidak ada alasan seperti itu. Makanya sunnah untuk kembali. Yang jelas dia belum berdiri tegak. Terus arep ngene tok, dia kelingan. Ya maka dia ini balik apa-apa. Cuman perincian yang lebih detailnya, kalau dia lebih dekat kepada berdiri, maka sebaiknya dia tidak usah kembali. Kalau dia lebih dekat kepada posisi duduk, berarti dia lebih baik duduk seperti itu. Kesunahannya ada pada saat dia pada posisi belum mendekati berdiri. Ini mendekati duduk. Lagi arep ngadeg kelingan, monggo meneh sunnah berarti. Nek wis arep ngadeg kan ngene tok wae. Sekarang ngene tok. Iku lebih baik berdiri saja, jangan kembali. Lebih apik seperti itu. Ini kesunahannya kalau lebih diperinci itu hanya ada pada saat dia pada posisi lebih dekat kepada duduk. Maka sunnah untuk balik. Walau tarokahu lan lamun to ninggal lamun to ninggal hu ing lamun to ninggal sapa ghairul makmum atau imam awil munfarid hu ing tasyahud awal ai ghairul makmum tegese liyane makmum ninggal tasyahudal awal ing tasyahud awal ninggal emang amidan hale sengaja fa'ada nuli bali sapa imam awil munfarid utawa ghairul makmum bali ilaihi maring tasyahud awal amidan aliman batalat salatuhu ingkanat waqtal auti ila qiyami aqrabu. Jadi batal salatnya ketika dia kembali untuk mengerjakan tasyahud awal yang sempat tertinggal padahal dia sudah mendekati posisi berdiri. Nek dene sengaja terus ngerti nek gak oleh maka batal salatnya. Karena dianggap memutus runtutan salat. Wallahu a'lam.